Saya mengucapkan Merry Christmas untuk teman-teman Kristiani yang merayakannya. Ada kisah yang menarik dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Tentang orang-orang Majus. Siapakah mereka? Para ahli menyebut asal-usul mereka adalah dari negeri Persia. Karena mereka membaca tanda langit secara supranatural, mereka memperoleh tuntunan bahwa ada seorang raja besar yang lahir di tanah Yehuda di Israel. Lalu mereka berkemas-kemas dan berangkat, dan tahukah Bapak Ibu bahwa perjalanan mereka itu kurang lebih 500 sampai 1000 mil, yang itu artinya sekitar 800 sampai 1600 kilometer. Kalau dari jarak tempat saya bicara ini sampai ke Jakarta mungkin kurang lebih 500 kilo. Ya, jadi kalau misalkan itu antaranya 1600 kilo, maka itu sudah bolak-balik Jakarta, ya, lebih, ya. Menempuh perjalanan yang sangat sederhana dengan menunggang kendaraan unta. Mereka pergi, dan waktu mereka masuk Yerusalem, ada cerita, mereka bertanya, akhirnya diarahkan ke istana Herodes, mendengar kabar ada seorang raja yang besar lahir di tanah Yehuda. Dan matek, ya. Nah, ini si Herodes langsung, ada seseorang yang lahir. Saingan baru muncul, ya. Perasaan kompetitif muncul. Nah, ini dia, Saudara. Nah, Saudara tahu bahwa orang-orang Majus ini agamanya apa? Bukan Kristen kan? Bukan Yahudi, tetapi mereka dituntun untuk bertemu dengan raja yang besar yang dilahirkan ini. Dan tebak, waktu Herodes mendengar itu, sesuatu di dalam dirinya. Saya jadi ingat cerita pada waktu Daud mengalahkan raksasa Goliat, lalu perempuan-perempuan mulai menari rebana dan menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu Saul rasanya mendedek di hatinya, kok aku dihitung cuman beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Lalu dia getam. Ini saudara ya, gimana rasanya kalau orang lain dipuji? Kalau saya memuji pihak lain yang sebetulnya bukan memuji, hanya menyebutkan kelebihan mereka, kebaikan mereka yang memang nyata. Terus saudara tersinggung, gimana itu? Ini kurang lebihnya kayak Herodes ya, atau kayak Saul ya. Nah, terus waktu Herodes dengar bilang, nanti kalau kalian selidiki tentang anak itu kembali kasih tahu saya. Tapi sebetulnya dia bukan datang untuk menyembah, dia ingin membunuh saingannya. Hati-hati dengan roh persaingan yang tidak sehat. Iri hati itu membusukkan tulang. Kalau saya memuji seseorang, saya memuji seorang teman muslim karena dia santun, karena dia baik. Kalau orang lain dipuji dan kita merasa tidak enak, berarti yang masalah bukan orang yang dipuji dan orang yang memuji. Tapi yang masalah adalah ada sesuatu di hati kita yang namanya iri hati. Nah, ini sama seperti Herodes, sama seperti Saul. Dan tentang orang-orang Yahudi, Herodes memanggil pemimpin agama ahli Taurat, orang Farisi. Tanya, di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan? Dia jawab, ya ada di Bethlehem Efrata. Sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat pertama. Maka engkau hai Bethlehem Efrata, sekali-kali engkau bukan yang terkecil di antara orang Yahudi, sebab daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Dan selanjutnya dia tahu, dia dengar, dia punya kitab suci, dia baca, dia hafal. Tapi apakah dia pergi dan menyembah raja itu? Tidak. Jadi janganlah menilai orang menurut ukuran bajunya, menurut apa agamanya. Jangan nilai mereka, sebab sama seperti Tuhan Allah menuntun nenek moyang orang Persia, nenek moyang orang Iran untuk bertemu dengan raja yang besar. Ia adalah Tuhan Allah yang sama
yang dapat menuntun seseorang kepada keselamatan yang sesungguhnya. Jadi orang Yahudi yang seharusnya tahu segala sesuatunya tidak sampai kepada penyembahan yang benar. Herodes yang punya kereta yang bisa pergi sewaktu-waktu tidak sampai kepada penyembahan yang benar. Tapi orang Persia, nenek moyang orang Iran yang patuh kepada tuntunan ilahi. Mereka tiba di Bethlehem. Mereka menyembah raja yang baru lahir. Merry Christmas.